observasi dalam pembelajaran Bu Salma. Namun sebelum dilakukan observasi, saya ingin mengajak dulu berdiskusi atau cerita-cerita mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi tujuannya ini kita bisa melihat antara tujuan nanti mencocokkan dengan tujuan yang ingin dicapai dan bisa dicocokkan dengan proses yang nanti Ibu Salma laksanakan. Oke. Sebentar Bu Salma, tujuan pembelajaran yang akan diterapkan apa atau yang akan dicapai oleh siswa apa? Peserta didik bisa memahami penggunaan verb, noun, adjectives, dan adverbs, dan itu bisa dipakai untuk menganalisis teks. Jadi ingin apa tadi? Verbnya? Dia bisa bedakan yang mana verb, yang mana noun. Jenis kata begitu ya? Kelas katanya. Kelas katanya iya. Oke. Selain itu apa lagi? Nanti setelah dia bisa bedakan, sehingga itu bisa dipakai untuk menganalisis teksnya. Kan tas 12 ini arahnya nanti akan UTBK. Jadi dengan bisa menganalisis teks, dia bisa lebih terbantu ketika nanti menjawab soal-soal UTBK. Iya, betul. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Pertama, peserta didik akan menganalisis kelas kata, lalu setelah mereka tahu kelas kata itu, nanti akan mereka gunakan dalam menganalisis teksnya. Oke. Dari dua ini yang mana nanti yang menjadi paling paling utama yang mungkin akan dicapai pada hari ini? Yang pertama, yang membedakan yang mana noun. Oke, yang membedakan kelas kata tadi ya. Baik, nanti kita cek. Kemudian untuk mewujudkan tadi atau mencapai tujuan pembelajaran tadi, apa strategi yang Ibu Salma persiapkan? Ada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, seperti apa nanti pembelajaran berdiferensiasi? Saya berencana dengan dua diferensiasi, yaitu diferensiasi proses sama diferensiasi produknya. Kalau di diferensiasi prosesnya kan ada anak-anak yang sudah high, ada yang masih low. Jadi nanti saya bagi kelompok yang high itu bisa sambil berdiskusi sambil dia menjelaskan ke temannya bahwa verb ini seperti ini, noun ini seperti ini. Kan beberapa anak-anak yang low masih butuh pendampingan khusus. Jadi nanti dibantu didampingi sama temannya yang sudah high. Itu untuk prosesnya. Kalau di produknya nanti anak-anak yang low dia bisa membedakan. Setelah dia berdiskusi, dia bisa menjelaskan bahwa misalnya kata know ini adalah verb, kata schedule ini adalah noun. Cuma ketika di high, untuk siswa high, dia bisa menjelaskan kenapa bisa know ini adalah verb, bagaimana kita tahunya dalam kalimat itu. Jadi dia bisa memberikan alasan. Jadi teman-teman yang lain dari kelompok-kelompok yang lain juga bisa ikut paham. Kalau yang low tadi hanya sekedar menyatakan bahwa iya ini masuk kategori noun, ini masuk kategori verb. Jadi memperjelas. Berarti prosesnya ini sebentar itu akan ada diskusi ya, Bu Salma. Nah dalam diskusinya itu mereka bergabung antara yang high dan yang low. Yang mana high-nya sekaligus berperan sebagai tutor ya. Oke. Kemudian untuk produknya ini semuanya nanti berupa lisan ya, betul ya? Yang membedakannya dari hasil yang dia diucapkan itu ada yang disertai dengan alasan dan high, sementara yang low hanya sekadar menyebutkan. Oke. Selain pembelajaran berdiferensiasi, apalagi yang Ibu Salma persiapkan untuk mencapai itu? Saya siapkan kuisnya. Nanti mereka medianya ya. Oke. Media kuisis. Iya, pakai kuisis. Ada lagi selain media kuisis? Pakai space di email, itu semacam grup kurang lebih seperti WA. Cuman lebih nyaman pakai space karena kan anak-anak kalau mau buka WA kadang terganggu dengan chat-chat yang lain. Kalau space masih jarang yang pakai, jadi tidak. Penilaiannya juga seperti apa itu? Yang lisan itu masih dalam tahapan pembelajaran. Mereka masih berproses belajar. Nanti penilaian formatifnya itu di kuisis. Terus kalau mungkin dari materi-materi ada juga yang disampaikan ke anak-anak atau seperti apa? Materinya nanti di awal saya yang bedah teksnya di awal. Saya kasih satu teks, misalnya paragraf pertama saya yang bedah bersama anak-anak. Bisa tanyakan, ada yang tahu ini masuk kategori apa? Jadi satu kelas bisa saling ngomong.
Tapi materi secara umum misalnya ya, kan anak-anak anggaplah mereka tidak tahu sama sekali apa itu verbnya, terus materinya begitu teori tentang jenis atau kelas kata ada nggak? Jadi bisa sudah pernah diberikan. ada nggak juga misalnya mengembangkan karya keterampilan sosial emosionalnya anak-anak? Ada juga yang dilaksanakan? Ada. Saya menyiapkan ketika mereka berdiskusi itu saya mau lihat kesadaran dirinya. Oh, kesadaran diri. Nah, seperti apa dalam gambaran Ibu Salma kesadaran diri yang diharapkan tumbuh di anak-anak? Dia bisa memanage dirinya bahwa temannya juga punya pendapat. Misalnya teman kan mereka berdiskusi. Misalnya teman yang pertama mengatakan menurutku ini noun, yang satu bilang ini verb. Jadi mereka bisa diskusikan itu, tidak saling jor-joran. Ini enggak, ini menurutku ini yang benar. Jadi mereka cari bersama lagi. Timbul rasa saling menghargai gitu ya melalui proses diskusi tadi ya. Oke, ada lagi yang lain? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika nanti mengerjakan kuisnya. Ya, betul ya. Apakah dia betul keputusan yang diambil, pilihan yang dijawab itu sudah benar atau tidak? Oke, masih ada? Keterampilan berelasi juga. Ketika didiskusi saya juga sambil mendampingi mereka. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi dengan temannya, bagaimana juga berkomunikasi dengan gurunya. Itu juga. Betul ya. Kalau dalam pembelajaran memang dalam kelas pasti tidak bisa lepas dari ini. Karena mereka, apalagi tadi ya yang direncanakan pembelajaran kolaborasi ya, pasti harus tidak boleh egois. Pasti harus terampil berelasi. Oke, masih ada Bu? Cukup. Cukup ya. Jadi untuk KSE-nya ada kesadaran diri, kemudian pengambilan keputusan dan keterampilan berdiferensiasi. Oke, sementara tadi untuk diferensiasi ada dua ya Bu ya, proses dan juga medianya ada quizzes dan space Gmail. Nanti quizzes yang menjadi penilaian ya. Oke. Apa area pengembangan yang dituju nanti? Kemampuan reading. Bagaimana anak bisa membaca teks begitu? Selama ini apa memang yang menjadi kendalanya Ibu Salma? Ketika mengajar teks kan umumnya itu pertanyaan di UTBK yang mana main idenya, yang mana detail informationnya. Nah, anak-anak tidak tahu bagaimana cara mencari main idea sementara dia tidak tahu apa sebenarnya itu di teks. Saya sampaikan untuk memperbanyak vocabulary, cuman lagi-lagi beda teksnya lagi, beda lagi vocabulary-nya. Jadi yang sudah dihafal sebelumnya tidak akan lagi di teks yang lain. Jadi saya coba hadirkan bagaimana mereka bisa membedah teks dengan tahu yang mana verbnya, berarti ketika tahu verbnya berarti ini yang menjadi utamanya. Apa yang dilakukan di kalimat itu yang menjadi utamanya. Kemudian ada keterangan-keterangannya membantu memperjelas bahwa misalnya ini terjadinya di mana atau kapan. Nah, itu yang bisa mereka dapatkan dari bedah teks, analisis teks. Memang keterampilan readingnya yang selama ini anak-anak rendah ya. Bukan dalam persoalan mereka tidak tahu membaca, tetapi persoalan tidak paham apa yang dibaca. Jadi fokus yang mau dikembangkan adalah keterampilan membacanya. Bagaimana mereka bisa memahami teks, bisa membedah isinya sehingga menemukan apa inti yang dibaca. Seperti itu ya. Masih ada lagi? Itu saja ya. Oke. Kalau keterampilan apa kira-kira? Speaking juga tidak bisa dilepas ya, karena dalam proses pembelajaran pasti akan combine English di Indonesia. Jadi tetap sambil jalan di reading ada juga sesi speakingnya yang disisipkan. Oke. Jadi sambil apa ya? Mendayung 2-3 bulan terlampaui. Oke Bu Salma, ada sebelum kita akhiri ada mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada ya, cukup ya. Oke, baik. Jadi apa yang kita bicarakan di observasi ini, insya Allah nanti saya akan sifatnya membantu untuk meng-cross check apa yang tadi disampaikan, apakah sudah sesuai ataukah belum. Nanti kita lihat di sini. Terima kasih Bu Salma. Dan kita langsung ke kelas dulu ya. Attention. Ready. Attention. Ready. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi
Kurni, Yes, Mas. Gani. I have a question for you. Saya punya pertanyaan untuk kalian. The word schedule, is it noun or verb menurut kalian? Who say noun? Who say verb? Who say noun? Raise your hand. Who say noun? The other? So the other say verb. Dan adverb. Sehingga nanti kalau dapat teks, kalian bisa menganalisis yang mana itu noun, yang mana verb, yang mana adjective, yang mana adverb, dan bisa digunakan ketika nanti kita lihat dari segi kita. Leicester, bagian selatannya Leicester. So it's noun or adjective? Verb. Kalau satu dua ini adverb. Satunya verb. Adjective. In the previous meeting, kita sudah menyepakati ya, if we want to analyze the text, we use red for noun, we use yellow for verb, and we use adjective, we use green for adjective, and then we use blue for adverb. Ini Leicester, noun, very good. Ini catering, bukan catering yang dimakan ya, catering. Company, D-nya, D masih selalu bilang adverb. This one is adjective. Kalau company-nya, terakhir say. So, do you have a question about this? Ada yang mau ditanyakan? Bagi kalian dalam kelompok. Mau pilih sendiri? Bagaimana? Gimana kau? Bagi kalian dalam kelompok. Mau pilih sendiri? Bagaimana? Come on guys, I'll give you 5 minutes. Semua sama. No. Ini itu. Saya itu kata kerja. Apa lagi? Engineer itu kata benda. Have you finished, guys? Finished? It's time to show your text. Okay, this is the first stage. Okay, you may explain. What do you get? The is adjective to word is verb. We is noun. Carry. So it's different here.
carry out. A yellow because that is a verb, and then engineering work is noun, can be descriptive, be its verb, and disruptive is adjective. And for passengers is noun, and I want to take its verb. Is what? Times is noun and Passenger. passenger is noun. Traveling is verb. Leicester, Market Harbor, and Cat. Semuanya yang pakai with, yang ini adalah ini tidak termasuk dalam kategori noun ya. So please ask the question if you don't understand. Silakan bertanya kalau belum dipahami. Yakin? Insya Allah. Okay, so I think enough for today. Next week we will have the quiz based on this text. Kita punya quiz berdasarkan teks ini. So don't forget to study again, to read again this text. Silakan dibaca lagi and you may analyze this text before. Please, siapa yang mau pimpin? Fikran. Before we end our meeting, let's Recite membaca. recite doa kafaratul majelis and surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Salma. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita merencanakan sesuai dengan perencanaan. Kita akan bincang-bincang lagi terkait dengan hasil observasi yang kemarin kita lakukan di dalam kelas. Oke. Pada saat observasi kan kemarin pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu terkait dengan Analisis teks. analisis teks ya. Yang ingin dicapai adalah meningkatkan keterampilan readingnya ya, beserta juga speakingnya anak-anak. Oke, Bu Salma juga kemarin sudah melaksanakan dan saya juga sempat amati dari awal sampai akhir, mencoba meng-cross check yang direncanakan dan juga dengan pelaksanaannya dalam kelas. Oke, nah terkait itu kita mau coba bincang-bincang atau coba kita mau sama-sama refleksi bagaimana kemarin proses pembelajarannya. Oke, jadi kira-kira kalau menurut Bu Salma kemarin itu pembelajarannya gimana menurut Bu Salma? Pembelajaran kemarin anak-anak itu senang ketika menggunakan media-media yang menarik. Iya. Misalnya kayak Canva kan anak-anak kalau sekedar dikirimkan soalnya atau teksnya mereka cuma lihat layar hitam putih begitu saja, tapi ketika di Canva kan lebih lihat berwarna-warni, jadi mereka lebih tertarik, banyak item-item yang bisa ditambahkan dan lain-lainnya, jadi mereka lebih senang ketika belajar. Itu dulu ketika visualnya sudah terpenuhi. Oke. Oh, berarti kemarin yang dianggap cukup berhasil itu Di media pembelajaran. di media pembelajarannya ya. Oke. Kemudian ada juga quizzes yang dipakai. Anak-anak senang berkompetisi, jadi mereka bisa terlihat atau terevaluasi hasil belajarnya. Ketika sekedar dibacakan soalnya mereka menjawab dibandingkan memberikan media yang interaktif seperti quizzes itu mereka lebih tertarik, lebih senang lagi. Atau sekedar dikirimkan soalnya di grup atau di classroom tanpa ada bantuan website ataupun aplikasi, mereka kayak biasa-biasa saja. Tapi ketika ada websitenya atau ada aplikasi tertentu yang dipakai, mereka lebih ekspresif. Kan di quizzes mereka bisa tambahkan ekspresi-ekspresi mereka. Iya. Betul ya, jadi menurut Bu Salma yang jadi salah satu jadi hal menarik dalam pembelajaran ini. Benar, saya juga melihat seperti itu, apalagi kemarin mereka yang menggunakan itu Canva ya, yang proses presentasi kemudian semua kelompok saya lihat bisa akses di situ, mereka aktif. Oke, itu pertama dari medianya. Selain itu kira-kira menurut Bu
Salma apalagi yang cukup menarik Yang dilaksanakan? kemarin itu anak-anak ketika belajar teks biasanya itu ngantuk. Oh. Tapi yang kemarin Iya. lumayan aktif. Mhm. Itu hal yang baru di mereka ketika dibedah teksnya dulu. Hmm. Kalau dibandingkan sekadar kasih teks, minta mereka pahami tanpa ada arahan tertentu, tanpa ada analisis atau bedah teksnya dulu, mereka cenderung mengantuk. Jadi saya lihat cara yang kemarin cukup sangat membantu ketika kita bedah dulu teksnya, kita pahami yang mana noun-nya, yang mana verb-nya, mereka lebih tahu. Oh, ini ternyata noun, ini ternyata verb. Lebih aktif nih. Jadi ngantuknya hilang. Ya, berarti ini jadi satu catatan positif yang bisa saja menjadi apa ya, praktik yang bisa dipertahankan. Oke, berarti ini sudah ada media yang menurut Bu Salma ya menarik, medianya, kemudian metodenya yang kemarin diberikan. Kayak ada lagi nggak menurut Bu Salma yang bagus juga kemarin prosesnya? Itu sih. Itu yang Iya. berarti yang bisa ya. Oke, baik. Kira-kira dengan adanya yang tadi ya ini yang berhasil, gimana kira-kira menurut Bu Salma antara tujuan yang ingin dicapai yang kemarin direncanakan pada saat kita praobservasi dengan pada saat pelaksanaan, apakah kira-kira menurut Salma itu sudah Bu Salma itu sudah tercapai dengan baik atau masih ada yang kurang? Kalau tercapai sih tercapainya di hari ini karena baru lanjut lagi. Yang direncanakan sebelumnya kan 2 jam pelajaran, tapi tidak selesai sampai kuisnya. Jadi selesainya baru di hari ini, baru berlanjut lagi hari ini. Jadi tercapai sih tercapai, cuman butuh tambahan waktu sampai hari ini. Jadi lanjut kemarin yang kalau kita refleksi sebenarnya menjadi salah satu catatannya untuk Waktunya. itu adalah Dari segi waktu, karena cukup lama di berdiskusi menentukan bahwa ini apa sih, ini noun atau bukan. Karena kalau misalnya kata bahasa Inggris, kadang dia sama fungsi nounnya, fungsi verbnya sama-sama. Jadi anak-anak mungkin sudah tahu sebelumnya, misalnya kata kayak box, itu bisa berarti kotak, bisa berarti mengotakkan. Jadi kadang dapatnya ini dia sudah tahu artinya, cuma tidak tahu fungsinya di situ. Apakah dia noun atau dia verb. Jadi lama lagi berdiskusi, lama lagi. Oh ini sebelumnya apa? Bagaimana tahunya bahwa ini noun, ini verb. Jadi refleksinya yang menjadi kekurangan atau hambatan Segi itu ya, waktunya. segi waktunya. Benar. Karena minus berapa tuh kemarin ya, 10 menit belum selesai semua presentasi ya. Oke, dari segi waktu pembelajaran. Selain dari segi waktunya, apalagi yang menurut Bu Salma masih perlu ditingkatkan? Dari segi diferensiasinya mungkin kayak belum betul-betul tercapai yang dituliskan. Kemarin saya menuliskan di modul ajar, kalau misalnya ada diferensiasi prosesnya, anak-anak kan yang high dan low saling mendampingi, yang high mendampingi yang low di kelompoknya. Kalau dari segi itu mungkin sudah bisa tercapai sih, kayak yang high sudah bisa membantu temannya, bisa menjelaskan bahwa ini fungsinya seperti ini. Tapi dari segi diferensiasi produknya kemarin belum betul-betul tercapai, karena yang saya tuliskan di modul ajar itu yang high dan yang low kan beda produk. Yang high itu bisa menjelaskan dari segi alasannya kenapa kenapa kata ini berfungsi sebagai noun, kenapa dia berfungsi sebagai verb. Oh iya. Iya, itu yang saya tuliskan di modul Iya, ajar. betul. Sementara di low dia cukup menyebutkan bahwa ini masuk kategori apa. Tapi ketika berlangsung dan karena terbatas juga waktunya, jadi yang high ini kurang tercapai tujuannya. Kalau yang low sudah bisa menyampaikan bahwa ini noun, ini verb, tapi yang high itu belum sampai di tahap dia menjelaskan kenapa ini. Kalaupun menjelaskan hanya sekedar kulit-kulit luasnya saja, tidak sampai mendalami bahwa dia berfungsi sebagai noun karena di depannya misalnya ada ini, di belakangnya dia seperti ini, tidak bisa berfungsi sebagai verb karena seperti ini. Cuman kemarin tidak sempat tercapai. Oke. Jadi catatannya adalah yang Diferensiasi produknya. 7 ya. Khususnya bagi yang punya kemampuan high ya. Iya, saya padahal kemarin sekilas yang saya cermati kan ketika misalnya presentasi itu sudah diminta untuk jelaskan kenapa kemudian ini dikategorikan sebagai Cuma belum betul-betul sampai di tahap mereka paham sekali perbedaan. Jadi tindak lanjutnya itu gimana? Tindak lanjutnya lebih ke waktu yang dibutuhkan, kayak kita butuh waktu lebih biar anak lebih memahami teksnya. Oh iya. Berarti yang kayak presentasinya begitu ya maksudnya? Presentasinya juga butuh waktu karena selain dia bisa menyampaikan ke teman
tim yang lain juga bisa lebih memperhatikan. Ada lagi yang menjadi catatan Bu Salma selain dari segi kendala waktu dan juga diferensiasi tadi yang menjadi catatan dan lagi? Kadang saya pribadi masih bingung antara model dan metode-metode dalam kelas. Oke. Antara model dan metode. Kadang yang mana sebenarnya yang lebih menarik untuk anak-anak. Makanya dicoba beragam-beragam biar lihat yang mana lebih berhasil. Maksudnya bukan ke pemahaman apa itu model sama metode, tapi lebih kepada pemilihan Apa yang kira-kira lebih cocok. Oke, apa yang lebih cocok. Selama ini dalam apa ya, kalau Bu Salma merujuk atau merefleksi dari beberapa yang sudah digunakan dalam kelas, sudah adakah yang kayak ini kayaknya yang paling menarik ya? Yang paling menarik itu ketika pakai media-media interaktif, anak-anak main game. Jadi sebelumnya kayak dikasih, kalau misalnya kan mostly materi itu di kelas 12 itu tentang teks. Jadi mau tidak mau anak-anak harus membaca. Tantangannya di teks ini kan anak-anak pasti ngantuk ketika membaca, apalagi kalau tidak paham artinya. Jadi cara mengakalinya itu dengan kasih games dulu. Jadi kalau misalnya teksnya panjang, apalagi baru di topik pembahasannya, saya kasih vocabulary-nya dulu, tapi dalam bentuk games, bukan sekedar saya tuliskan bahwa misalnya ini kosakata ini artinya ini, cara bacanya seperti ini, tapi saya hadirkan itu dalam bentuk games. Jadi saya biasa menggunakan kayak word wall, anak-anak pasangkan versi Indonesia dan Inggrisnya. Jadi kayak mereka dapat vocabulary-nya sambil senang-senang, atau kayak penggunaan yang matching word-nya sama artinya juga. Oke. Berarti sudah ada lah ceritanya, bahannya, tapi mungkin mau lebih variatif lagi ya begitu. Karena kalau misalnya pakai games yang baru, anak-anak juga senang sekali. Tapi kalau misalnya berulang-ulang itu terus jenis gamenya, bosan juga. Jadi kayak kalau vocabulary-nya sudah dikasih games, ketika belajar teksnya atau ketika kuisnya nanti diganti lagi jenis gamesnya atau jenis kuisnya diganti lagi. Oke. Berarti ini apa ya, lebih kepada mengeksplor lebih banyak ya. Apalagi model-model kan cukup banyak ya, metode-metode yang variatif juga cukup banyak. Ya alhamdulillahnya karena bisa apa ya, IT-nya juga cukup mendukung, jadi bisa membantu lah. Oke. Selain yang ini Bu Salma masih ada lagi yang jadi kendala yang dirasa dalam pembelajaran? Kendala itu kadang fokusnya anak-anak terpecah. Ya, betul. Saya juga kemarin, mohon maaf sekilas, saya perhatikan juga waktu yang presentasi itu kan, yang anak-anak temannya presentasi, tapi karena mereka bisa semua akses gitu, kadang mengganggu begitu. Iya. Itu lagi salah satu kendala ketika dikasih akses untuk di Canva, dia terlalu senang mengekspresikan diri, jadi ke presentasi temannya ditambahkan item-item ini. Iya, jadi cukup mengganggu. Kadang sampai dihapus, tapi untungnya masih bisa dibalikan lagi, masih bisa dikembalikan lagi teks-teksnya. Kayaknya dianggap ini kayak lucu-lucuan kayak gitu. Mereka menganggap lucu-lucuan, tapi kalau dalam presentasi itu cukup mengganggu sekali karena fokusnya temannya bisa tersita, apalagi waktu juga kita kan terbatas waktu. Kalau hilang lagi teksnya atau dia tambahkan elemen tertentu, tertutup lagi teksnya. Oke, masih ada? Kalau saya dari saya sih itu sih yang paling terasa kendala. Kalau kayak penguasaan kosakatanya anak-anak, kayak pemahamannya terhadap teks yang diberikan itu gimana? Kalau pemahamannya ketika di kelas dia pahami, ketika sudah dibahas bersama dijelaskan. Tapi ketika keluar lagi ke kelas lain lagi, hilang lagi, masuk lagi, lupa lagi. Jadi masuk ke pertemuan berikutnya, masih ingat apa arti dari kata ini? Cari bukunya lagi. Padahal sudah dihafal di pertemuan sebelumnya. Oke. Berarti apa itu namanya ya? Umpan balik kayaknya ya. Lagi. Habis belajar bahasa Inggris, pindah belajar kimia, hilang di kosakata bahasa Inggris. Hilang lagi kosakata bahasa Inggris. Lupa lagi apa fungsinya ini tadi kata. Jadi itu kan tadi beberapa yang dirasa kekurangannya ya, dan ya hambatannya secara umum selama pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Jadi kira-kira untuk ke depan supaya hal-hal ini tidak terus menjadi permasalahan ya, yang tadi kayak mulai dari waktu, kemudian penerapan strategi berdiferensiasi yang optimal karena efek juga dari waktu itu, kemudian pemilihan model dan metode, lalu fokusnya anak-anak, dan juga materi
itu agar bisa Iya. lekang di Iya. dengan siswa, pemahaman siswa. Kira-kira ke depan apa yang Ibu Sal merencanakan Kalau dari sebagai segi bentuk perbaikan ya? Kalau dari segi waktunya kan yang paling bermasalah kan di segi waktunya, Iya. karena tidak cukup. Jadi kedepannya bisa lebih ditekankan ke anak-anak, dikasih batasan waktu misalnya, dan juga kita mengestimasikan sebelumnya. Kayaknya selama ini saya kebanyakan membandingkan kemampuan saya untuk membedah teksnya dengan kemampuan anak-anak. Jadi kalau saya mengestimasikan waktu berdasarkan waktu versi saya, jadi kedepannya harus lebih ke estimasi waktu versi anak-anak. Seberapa lama mereka bisa kerjakan. Kalau versi saya kan sudah terbiasa bedah teksnya, jadi lumayan cepat. Tapi kalau ke anak-anak jadi butuh waktu yang lebih lama lagi. Iya. Betul ya, karena anak dikasih mungkin 5 menit, ternyata mereka Ternyata butuhnya 20 menit. butuhnya 20 menit. Oke, berarti itu sudah pertama ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi, Kalau dari segi diferensiasinya mungkin lebih banyak menonton video di PMM, karena banyak sekali contoh-contoh yang berdiferensiasi, ataupun bisa diskusi sama teman-teman yang sudah lebih banyak mengaplikasikan diferensiasi pembelajarannya, sama Bu Citra mungkin, atau ikut-ikut seminar. Kan banyak sekarang seminar yang diferensiasi pembelajaran. Begitupun dengan model sama metode pembelajaran yang variatif. Kan banyak sekarang di internet saya lihat banyak sekali yang mengadakan seminar-seminar pakai ini, aplikasi ini. Canva pun bukan sekedar dijadikan bahan presentasi. Saya terakhir lihat di seminar ini Canva-nya bisa dijadikan kuis. Bukan sekedar kita tulis soalnya, jawabannya kita tampilkan di TV ataupun di LCD. Anak-anak bisa pilih, tapi anak-anak bisa menjawab di situ. Ataukah kita masukkan link ke Canva-nya, anak bisa akses dari situ. Jadi bukan sekedar bahan dilihat saja, sekedar lihat saja di TV ataupun di LCD. Jadi lebih banyak. nanti kita sama-sama explore yang itu. Oke, terus Kalau dari segi fokusnya anak-anak ini yang jadi PR setiap pertemuan, ya memang harus selalu diingatkan untuk tidak ganggu temannya. Ini kan namanya anak-anak memang pasti selalu mau lucu-lucuan, bercanda sama temannya. Dia anggap itu bercanda, tapi ya mengganggu. Jadi lebih banyak diingatkan. berarti sifatnya kepenguatan Iya. ya. Ada lagi yang direncanakan terkait dengan fokus anak-anak ini selain penguatan? Itu sih. Kemudian lanjut merencanakan lagi terkait dengan yang tadi penguatan materi anak-anak. Lebih ke saya yang lebih banyak belajar lagi juga. Iya, kalau misalnya anak-anak bertanya, jadi saya lebih banyak pengetahuannya, lebih dalam di pengetahuan untuk menjelaskan bahwa ini seperti ini konsepnya, ini seperti ini. Jadi lebih ke saya yang harus lebih banyak belajar. Baik, jadi mungkin beberapa hal ini tadi estimasi waktunya ini lebih teknis sih. Kalau saya rasa ya sisa evaluasi untuk pekan berikutnya supaya bisa lebih dioptimalkan. Ya sisa mungkin yang kayak ini diferensiasi yang butuh terus untuk dikaji lebih dalam. Kemudian ya, fokusnya tadi siswa, dan terakhir yang menabrak kemampuan diri ya. Mungkin supaya bisa lebih lebih terencana dan tersistem, nanti ini dituangkan ke bentuk kayak planning peningkatan kemampuan diri atau rencana pelatihan gitu ya, rencana pengembangan diri lebih tepatnya. Jadi bisa dievaluasi kapan mau mulai dilaksanakan, bagaimana bentuk pelaksanaannya, apa wujud keberhasilannya, indikator keberhasilan, dan sampai kapan begitu rencanakannya. Insya Allah ini yang kita bicarakan hari ini terkait dengan rencana-rencana refleksi atas pembelajaran yang sudah kita lakukan. Semoga ke depan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik rencana perbaikan tadi, sehingga ke depan pembelajarannya lagi bisa semakin lebih baik. Insya Allah nanti dalam proses pelaksanaan rencana yang tadi ya, insya Allah saya juga kalau saya butuhkan insya Allah bisa membantu. Kemudian nanti juga bisa di cross check lagi bagaimana implementasinya lagi di dalam kelas setelah melakukan upaya perbaikan. Baik, bersama terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.